sehingga nanti seperti Bu Sekretaris sampaikan ada regenerasi dari Prof. Sugeng, Pak Roni ke staf lain. Kalau kami masih pemula, ini kegiatan profesi itu masih pemula, makanya kami kemarin Prof juga sudah berkenan seandainya kami membutuhkan untuk menjadi narasumber kelak nanti di Rokan Hulu, beliau berkenan. Mudah-mudahan nanti demikian Pak Roni, nanti seandainya kami membutuhkan ke depan, kami pasti akan membutuhkan karena kami baru, pasti akan membutuhkan diskusi sharing, masukan terkait pengambilan keputusan dalam memberikan rekomendasi. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang kita juga memperkenalkan bapak-bapak yang ini. Mungkin kita langsung saja Pak ya ke yang lainnya. Dari Pak Roni, Pak Roni kebetulan juga sudah banyak pengalaman nih Pak di kalau yang saya tahu di Kampar, di Kota Palu Pak Roni ya. Dan juga mungkin Pak Roni bisa cerita bagaimana strategi Pak Roni dalam TPG dan sekarang yang berarti TPA ya Pak Roni ya, Tim Profesional Profesi Ahli untuk melakukan gedung. Mungkin pada Pak Roni depan. Pak WD3 izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Ya. Ya, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih dari Prodi begitu antusias mengadakan acara yang sangat bermanfaat. Mungkin ini bisa ditingkatkan terus nih, Bu Saputri, Pak Firman. Kemudian ini peserta juga dosen-dosen senior nih, Bu Dr. Yoli. Itu Bu Sarah ya. Ya. Bu Roja. Tadi kata Pak Dekan nih dari jauh nggak nampak nih. Ya. Kemudian Pak Purwo, Pak Dekan ya, terima kasih. Kalau Pak Purwo itu angkatan 98 ya. Saya angkatan 84, Pak. Angkatan 84 mengajar, mulai mengajar, belum dosen tetap, tahun 97 di teknik sipil ini. Ya, jadi mengajarnya baru 25 tahun. Masih baru. Ya, terus terima kasih Pak Anton tadi, Pak ini rekan-rekan kita TPA ya. Saya ingin sharing, jadi artinya mungkin tidak seperti yang dibayangkan Pak. Saya mungkin sedikit pengetahuan di Kabupaten Kampar itu tahun ketiga Pak. TABG udah tahun ketiga, sehubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka TABG diganti menjadi TPA, Tim Profesi Ahli. Jadi mudah-mudahanlah dengan sharing yang pengalaman saya yang sedikit ini, mana tahu ada manfaatnya buat kita bersama. Ya mungkin juga rekan-rekan yang dari Pasir juga ya, yang sudah pengalaman, mungkin sudah pernah ikuti semacam workshop dan lain-lainnya. Nanti kalau ada yang kurang ya bisa dibantu nanti penyampaiannya, gitu ya. Nah ini saya sudah coba rangkum Pak, saya rangkum artinya tugas TABG sekarang TPA. Nah karena saya bidangnya struktur, jadi saya tidak singgung, ini bidangnya banyak Pak. Jadi TPA itu ada arsitektur, ada MEP-nya, ada lingkungan, ya, ada arsitektur, struktur, ada yang cagar budaya, tapi mungkin di Riau itu belum ada. Nah, jadi khusus yang saya bahas karena ada pengalamannya di struktur, tentu tentang struktur aja yang kita bahas. Mungkin sebelum mulai ya kita coba refresh lah ya. Karena saya selama 3 tahunan di Kabupaten Kampar, ini saya ada sedikit videonya. Ya. Tim Ahli Bangunan Gedung TABG Kabupaten Kampar. Peran tim ahli bangunan gedung TABG sejatinya sangat penting dan krusial.
Merekalah yang memberikan pertimbangan keahlian kepada pembuat keputusan di pemerintahan untuk mengizinkan atau tidak sebuah gedung dibangun. Sesuai pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, pengesahan rencana teknis gedung harus mendapat pertimbangan dari tim ahli. Keanggotaan tim ahli gedung diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pemerintah daerah wajib membentuk TABG yang membantu penyelenggaraan bangunan gedung tertentu. Tim Ahli Bangunan Gedung atau TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk 1. Memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas. 2. Memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. Dasar hukum pembentukan TABG 1. Ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung. 4. Peraturan dan Keputusan Bupati Kampar. Unsur-unsur pembentukan TABG Kampar. 1. Asosiasi profesi, yakni dari Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI. 2. Perguruan tinggi, yakni dari Universitas Riau atau UR dan Universitas Islam Riau atau UIR. 3. Instansi pemerintah daerah Kampar. Berikut adalah dokumentasi saat diskusi bersama tim ahli bangunan gedung Kabupaten Kampar. Sekian, terima kasih. Itu tadi Pak cuplikannya, ya. Pak Firman ada di sana tuh sebagai ahli perencana, pernah ikut. Kayaknya ada dalam dokumen tadi. Iya. Kita adakan pemeriksaan dokumen. Kemudian kita adakan sidang-sidang. Kalau dulu sidang, kalau sekarang konsultasi namanya. Jadi sidang itu diadakan di kantor PUPR, tapi tidak selalu. Sering juga di cafe shop, ya, kedai kopi, di hotel pernah juga. Jadi tidak selalu. Mungkin ada rekanan-rekanan yang
jauh menjangkau ke Bangkinang, dia minta di Pekanbaru, ya oke aja. Jadi tim yang datang. Jadi itulah.